Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Baiklah teman-teman semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi lagi menyangkut grammar bahasa Inggris, yaitu tentang penggunaan noun clause. Nah, saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan noun clause itu sendiri dan bagaimana cara penerapannya di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum paham tentang materi ini, yuk silakan kita simak bersama-sama. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah paham atau sudah mengerti, kalau teman-teman mau skip juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman pengen menambah pemahamannya di bidang noun clause ini juga bagus. Nah, yuk kita simak videonya. Yang disebut dengan noun clause itu adalah gabungan dari beberapa kata yang di dalamnya terdapat subjek dan kata kerja, atau bisa disebut juga dengan verb. Nah, itulah yang disebut dengan noun clause. Nah, jadi kalau yang sebuah clause itu dia ada terbagi menjadi dua. Yang pertama independent clause dan dependent clause. Independent clause ini maksudnya induk kalimat atau bisa disebut juga dengan kalimat yang sudah bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Sue lives in Tokyo. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang sudah jelas. Nah, ini bisa disebut dengan independent clause. Nah, sementara yang kedua yaitu dependent clause. Dependent clause ini adalah kalimat yang belum bisa berdiri sendiri dan dia harus diiringi dengan yang namanya independent clause atau induk kalimat. Jadi anak kalimat sama induk kalimat. Yang independent adalah induk kalimat, sementara dependent adalah anak kalimat. Nah, teman-teman harus paham sampai di sana dulu ya. Nah, untuk independennya kita bisa contohkan seperti ini. Sue lives in Tokyo. Nah, ini adalah induk kalimat karena dia sudah termasuk kalimat lengkap, sudah ada subjek, predikat, dan objeknya. Nah, kalau ini juga independent clause atau disebut dengan induk kalimat. Sudah ada kalimat tanyanya, sudah ada subjeknya, dan sudah ada predikatnya. Where does Sue lives? Nah, kalau yang dependent clause itu kita bisa lihat di contoh yang di sini, where Sue lives. Nah, ini bukan kalimat tanya, tapi ini sebuah pernyataan di mana Su tinggal. Kali ini di manakah Su tinggal? Kali ini di mana Su tinggal. Jadi ini adalah kalimat dependent. Nah, jadi dia harus diiringi dengan independen supaya kalimat ini bisa menjadi kalimat yang baik. Nah, contohnya kita bisa membuatnya seperti ini. I know where Sue lives. Nah, jadi seperti ini. Di sini kan sudah ada terdapat subjek, sudah ada predikat, dan ini disebut dengan objek. Nah, di dalam objek ini, nah inilah yang disebut dengan noun clause itu sendiri. Karena fungsinya di sini sebagai objek, ini adalah disebut dengan noun clause. Nah, di dalam noun clause itu terdapat yang namanya subjek dan verb. Subjek dan verb. Nah, itulah yang disebut dengan noun clause, penggunaan noun clause. Nah, contoh selanjutnya kita bisa lihat beberapa contoh yang di bawah ini seperti his story was interesting. Nah, kalau his story ini disebut dengan noun clause atau tidak? His story itu disebut dengan noun phrase. Ini adalah frasa. Frasa itu gabungan dari beberapa kata yang membentuk satu kata, satu makna kata. Misalnya handsome boy, ya, cowok ganteng. Nah, itu membentuk satu kesatuan. Sementara kalau noun clause itu dia adalah berupa noun, tapi dia terdiri dari yang namanya subjek dan kata kerja. Phrase ini kita tidak bahas di sini tentang phrase, tapi kita membahas tentang noun clause itu sendiri. Nah, jadi yang disebut dengan noun clause itu adalah yang ini, where Sue lives ini, yang dibilang dengan dependent clause-nya itu. Nah, seperti itu. Paham ya teman-teman?
Nah, untuk contoh selanjutnya, what he say was interesting. Nah, di mana letak noun clause-nya di sini? Ini adalah noun clause-nya sebagai subjek. Nah, ini noun clause-nya itu sebagai subjek. Kenapa ini yang kita sebut dengan noun clause? Setelah kata-kata ini, setelah kata-kata seperti WH question, penggunaan that, penggunaan who, penggunaan which. Setelah kata-kata itu, jika terdapat kalimat atau jika terdapat dua kata yang ada subjek dan verbnya, kata kerjanya, itu disebut dengan noun clause. Nah, ini noun clause fungsinya sebagai subjek karena terletak di awal kalimat. Nah, sementara ini adalah to be-nya, ini disebut dengan verbnya. Nah, kalau di dalam satu kalimat yang lebih besar, maka ini bisa disebut dengan past continuous tense. Nah, bisa disebut dengan past continuous tense. Ini ada subjeknya, ada to be-nya, ada verbnya. Nah, coba kita contohkan seperti ini. Kita ganti what he said ini menjadi he, bentuk subjek. He was interesting. Nah, seperti ini sudah bisa disebut dengan kalimat karena sudah ada subjek, sudah ada verb tambah ing-nya, dan sudah ada to be-nya. Ya kan teman-teman? Nah, ini jika teman-teman sudah memahami tentang penggunaan past continuous tense, maka teman-teman sudah paham. Nah, yang he-nya di sini kita ganti. Kita ganti dengan what he said ini. Subjeknya itu kita rubah menjadi what he said. What he said. Nah, seperti ini. Nah, di sini terdapat yang namanya kata WH question. Nah, di sini terdapat subjek dan juga verb juga. Maka kalau kita jadikan di dalam sebuah kalimat what he said was interesting. Nah, what he said was interesting. Ini bukan berarti subjeknya ada dua, bukan. Tapi memang ini menompang ke subjek yang he tadi ini. Jadi seperti itu penggunaannya. Nah, contohnya saja yang di atas, kita balik lagi ke atas. Subjek ditambah verb ditambah objek. Misalnya objeknya kita rubah menjadi I know him. Nah, I know him. Nah, kita baca dari sini I know him. Nah, ini adalah objek. Nah, objeknya di sini kita rubah ke bentuk noun clause. Jadi where who lives ini adalah noun clause. Nah, jadi di sana paham ya teman-teman semua. Nah, yuk kita lanjutkan ke contoh-contohnya yang berikut lagi. I don't know who lives there. Nah, kalau di sini yang mana noun clause-nya? Ini di semuanya merupakan kalimat losa. Cuman kita mau melihat di mana posisi noun clause-nya itu sendiri. Jadi yang dibilang noun itu kan kata benda. Jadi clause-nya itu berupa benda. Dia kalimat tapi dia diposisikan sebagai subjek atau sebagai objek. Subjek dan objek itu adalah sebuah benda. Contohnya Andi. Andi itu kan benda. Misalnya nama orang pun Andi. Misalnya kita manusia itu kan benda, tapi benda hidup. Nah, seperti itu. Paham kan teman-teman? Nah, di sanalah kita bisa menyebutnya dengan noun, kata benda, tapi dia clause, berupa klausa. Nah, kita lihat contoh yang di sini. I don't know who lives there. Nah, ini adalah saya tidak tahu. Ini kalimat negatif, subjek, dan kalimat negatif dari present tense. Kata kerja, terus who lives there ini adalah objeknya. Objeknya ini merupakan noun clause. Who lives there karena dia menggunakan kata who, dan setelah who ini ada yang namanya verb. Nah, ini yang mana subjeknya? Subjeknya di sini. Kenapa kok bisa dijadikan itu subjek di who ini? Karena who kita menanyakan siapa, berarti kita menanyakan seseorang. Seseorang tuh adanya di mana? Pertanyaannya di sini. Who lives there? Who lives there? Berarti kita menanyakan siapa orangnya di sini. Jadi who ini sebagai pengganti subjek. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang selanjutnya kita juga bisa melihat di sini.
I wonder who is at the door. Nah, yang jadi non clause-nya adalah who is at the door. Nah, ini yang mana yang dijadikan sebagai subjek? Yang dijadikan sebagai subjek adalah who-nya ini subjek. Sementara yang menjadi verb-nya adalah is. To be menggantikan kata kerja. Nah, paham ya teman-teman? To be yang menggantikan kata kerja. Jadi, subjek, ada verb, ada subjek, ada verb. Nah, itu bisa disebut dengan noun clause. Nah, noun clause itu terbagi di dua tipe. Yang pertama, noun clause itu sendiri bisa diletakkan di awal kalimat sebagai subjek atau diletakkan di akhir kalimat sebagai objek. Nah, contohnya tadi yang seperti ini. Nah, ini kan noun clause-nya diletakkan sebagai objek, sementara yang ini kita letakkan noun clause-nya ini sebagai subjek. Pahami ya teman-teman sampai di sana. Nah, ayo kita lihat contoh-contoh yang lain. I don't know who is that woman is. Nah, seperti ini. I don't know who that woman is. Nah, noun clause-nya sendiri yaitu yang ini. Nah, noun clause-nya itu who that woman is. Nah, ini disebut dengan dependent. Nah, clause-nya ini berupa dependent yang harus berdiri dengan induk kalimat. Nah, apakah yang seperti ini bisa kita jadikan menjadi independen? Misalnya kita menanyakan siapa wanita itu. Kalau misalnya kita bikinkan kalimat tanya, berarti kalimatnya tidak seperti ini. Kalau seperti ini adalah berupa kalimat pernyataan yang disebut dengan noun clause. Paham ya teman-teman? Kalau misalnya kita mau merubah kalimat ini menjadi independen, menjadi induk kalimat, atau bisa disebut juga dengan berdiri sendiri, maka dibikin seperti ini. Who is that woman? Nah, ini ada kalimat tanyanya di sini. Nah, seperti ini. Siapakah wanita itu? Nah, ini adalah kalimat tanya. Ini independen. Sementara yang ini dependent. Dependent. Who did that woman is? Ini adalah berupa pernyataan siapa wanita itu. Tapi kalau ini adalah pertanyaan, siapakah wanita itu? Nah, itu. Nah, kalau untuk menggunakan yang namanya dependent clause ini berarti kita harus menggunakan yang namanya independent clause tadi, induk kalimat. Yang mana induk kalimatnya? I don't know him. Nah, I don't know him misalnya. I don't know him. Oh, maaf. I don't know her. Saya tidak tahu dia perempuan. Nah, saya di sini adalah subjek. Ini adalah kalimat negatif dari present menggunakan don't. Ini verbnya dan ini adalah objek. Nah, objeknya ini kita ganti dengan menggunakan yang namanya dependent ini. Jadi kita bisa merubahnya dengan I don't know who that woman is. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau untuk merubah kalimat tanya ini menjadi kalimat noun clause seperti ini yang dependennya, maka kita harus meletakkan yang namanya subjek dan predicate-nya di sana. Kenapa dia bisa? Kalau di sini kan kalau independen kan kalau untuk perubahannya sendiri subjeknya itu berposisi di sini. Sementara verbnya is ini. Kenapa kok di sana posisinya? Karena kita menanyakan siapa wanita itu. Wanita ini yang ditanya. Yang ditanya tuh wanita itu. Jadi kalau misalnya kita mau merubahnya menjadi sebuah noun clause, maka kita balik. Dia harus ada subjeknya terlebih dahulu, baru yang namanya verbnya. Nah, ini subjek dan ini verbnya. That woman is. Is ini adalah to be, tapi to be di sini sebagai pengganti dari kata kerja itu tadi.
Nah, paham kan teman-teman sampai di sini? Nah, contohnya yang ini lagi. Nah, who is on the phone? Nah, ini yang biasanya membuat teman-teman bingung. Nah, ini kan sama juga seperti subjek, predicate, objeknya udah ada. Ini adalah kalimat present. Nah, cuman noun clause-nya itu terletak di sini. Who is on the phone? Nah, kalau kita jadikan kalimat dependent, dia bisa seperti ini. Who is on the phone? Nah, kalau kita jadikan dia kalimat independen, dia bisa seperti ini. Kita juga bisa menjadikannya jadi kalimat independen. Nah, ini bisa juga berdiri sendiri. Ya, teman-teman. Nah, kita juga bisa memasukkannya menjadi dependent clause atau noun clause tadi. Nah, kenapa? Kenapa ini langsung saja kita pasangkan di sini? Karena kalau di sini kan yang ditanya who is on the phone. Who-nya di sini adalah siapa yang ditanya dan di sini adalah verb-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah benda yang lain. Nah, sementara kita menanyakan siapa orang yang ada di sini, bukan yang di sini, yang pada bendanya. Tapi orangnya itu menelpon. Jadi siapa orang yang menelpon itu siapa? Berbeda dengan contoh yang kita yang tadi itu, who that woman is. Berarti kita menanyakan that woman-nya, orangnya. Kita menanyakan orangnya itu siapa. Jadi inilah yang disebut dengan subjek. Kalau ini kita menanyakan siapa yang ditelepon, siapa. Berarti siapanya ini yang ditanya. Nah, paham nggak teman-teman sampai di sini? Nah, kalau untuk kalimat non clause ini juga bisa kita masukkan ke kalimat perintah. Seperti ini, tell me whose pen is on the desk. Nah, ini tell me, ini adalah kalimat perintah. Nah, yang ini adalah non clause-nya. Whose pen is on the desk. Pena siapa yang ada di atas meja. Nah, mana di sini subjeknya dan mana verbnya? Ini adalah subjeknya dan di sini adalah verbnya. Kenapa? Karena kita menanyakan kepemilikan. Pena siapa? Pena siapa berarti pena siapa? Siapa yang punya? Kita menanyakannya di sini, bukan di mejanya. Kita tidak bertanya pada mejanya. Cuman penanya itu terletak di atas meja. Nah, sama seperti ini, kita menanyakan siapa orangnya, bukan menanyakan teleponnya apa. Sama seperti ini. Ini kita menanyakan orangnya, siapa wanitanya, berarti inilah subjeknya. Jadi siapa yang kita tanya itulah yang menjadi subjeknya. Nah, mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya kasih kepada teman-teman yang disebut dengan non clause ini. Nah, ini contohnya lagi, I know that the world is round. Nah, I know-nya di sini adalah subjek, ini adalah verb. Nah, that the world is round ini adalah objeknya. Nah, ini penggunaan that ini berarti di sini ada yang namanya subjek kecil dan verb kecil. Jadi di sana. Semoga teman-teman semua paham ya sampai di sini, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya kasih ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, jika teman-teman masih memiliki keluhan di dalam pemahaman non clause ini, silakan bertanya dan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, atau enggak nanti saya bisa membikinkan video yang lain lagi tentang penggunaan non clause ini. Yang terpenting yang harus teman pahami itu adalah non clause itu sendiri, yaitu gabungan dari kata-kata yang memiliki di dalamnya ada subjek dan ada verbnya, dan ditambah dengan penambahan seperti WH question atau penambahan that, penambahan who, penambahan which, seperti ini. Kata-kata ini, kata penghubungnya di dalam kalimatnya itu terdapat yang namanya independent dan dependent clause. Nah, maksudnya independen itu adalah induk kalimat dan dependent itu adalah anak kalimat, dan yang anak kalimatnya itu bisa disebut dengan noun clause-nya. Paham ya teman-teman? Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.